Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil pencarian kami yaitu tentang digitasi dalam sistem informasi geografis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gita Sastria yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil pencarian kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Saya sendiri sebagai moderator, saya sendiri Dimas Febrian sebagai moderator dan ada teman saya Yudaris Yanto sebagai pemateri dan ada juga teman saya Bang Nalas Priyantama sebagai pemateri. Next slide. Yang materi pertama yaitu apa itu digitasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Yuda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu digitasi. Jadi, digitasi ini adalah proses mengubah data atau informasi yang awalnya berbentuk analog menjadi data digital sehingga dapat diolah, disimpan, dan dianalisis menggunakan komputer. Dalam konteks sistem informasi geografis, digitasi ini merupakan proses penting untuk mengubah peta yang masih berupa peta kertas, foto udara, atau citra raster menjadi data vektor digital yang terdiri dari titik atau poin, garis atau line atau dan area atau poligon. Proses ini tuh biasanya dilakukan dengan cara menelusuri atau menggambar ulang objek-objek yang terdapat pada peta sumber menggunakan perangkat lunak pemetaan seperti ArcGIS atau QGIS. Melalui digitasi, berbagai informasi geografis seperti jalan, sungai, batas wilayah, penggunaan lahan, dan objek lainnya dapat direpresentasikan dalam bentuk digital yang lebih mudah untuk dianalisis, diperbarui, dan dipadukan dengan data lainnya. Digitasi ini tuh juga berperan sangat penting dalam mendukung pembuatan peta digital yang akurat serta membantu berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, pemetaan bencana, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial. Dengan demikian, digitasi ini menjadi salah satu tahapan dasar yang sangat penting dalam pengelolaan data geografis karena memungkinkan informasi yang sebelumnya hanya berbentuk gambar statis menjadi data yang bersifat dinamis dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui teknologi komputer. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Yuda. Selanjutnya ada teknik-teknik digitasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada digitasi papan digitasi. Apa nih? Eh, sebelum. Memang itu namanya. Adalah nanti dikat aja ya. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Yuda. Selanjutnya ada teknik-teknik digitasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada digitasi papan digitasi. Ini adalah metode paling awal. Peta kertas diletakkan di atas meja digitizer khusus, lalu operator menelusuri peta menggunakan alat bernama PAK yang terhubung ke komputer. Metode ini sekarang sudah jarang digunakan karena kurang praktis. Yang kedua ada digital manual on screen. Digitasi manual on screen. Ini adalah metode yang paling populer saat ini. Peta analog di-scan terlebih dahulu menjadi gambar raster. Gambar ini ditampilkan di layar komputer sebagai latar belakang, lalu kita menelusuri objeknya secara manual menggunakan mouse. Mirip seperti menggambar di atas kertas kalkir secara digital. Next slide. Yang ketiga ada digitasi otomatis atau vektorisasi. Teknik ini memanfaatkan software untuk secara otomatis mengubah gambar raster menjadi garis vektor. Cocok untuk peta dengan kontras tinggi seperti peta garis, namun hasilnya biasanya tetap perlu diperiksa dan diperbaiki secara manual. Yang keempat ada digitasi dari data GPS atau survei ke lapangan. Data ini tidak berasal dari peta, tapi dari alat GPS yang kita bawa ke lapangan. Koordinat titik-titik batas lahan atau jalan diukur langsung di tempat, lalu diunduh ke komputer dan diolah menjadi peta. Ini adalah metode yang paling akurat dari semua metode-metode. Selanjutnya, yang kelima, ada digitasi dari citra satelit atau foto udara. Di era modern ini, kita langsung mendigitasi objek dari citra satelit beresolusi tinggi. Contohnya kita bisa melihat atap rumah atau hamparan sawah dari citra ini. Lalu membuat poligon digital di atasnya ini sangat efisien untuk memetakan area secara garis luas. Yang keenam ada ekstraksi fitur otomatis dengan AI. Ini adalah teknologi terbaru dengan kecerdasan buatan. Software bisa dilatih untuk secara otomatis mengenali dan menggambar objek tertentu. Misalnya semua bangunan atau semua jalan yang ada di dalam citra. Ini adalah masa depan digitasi yang menuju otomatisasi penuh. Next slide. Uh,
Baiklah, selanjutnya ada contoh-contoh digitasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Panahlah. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh digitasi. Yang pertama itu digitasi titik atau poin, yang dimana digitasi ini digunakan untuk menandai lokasi tertentu berupa titik pada peta. Contohnya itu di lokasi sekolah, rumah sakit. Terus yang kedua ada digitasi garis atau polyline, yang dimana digitasi ini digunakan untuk menggambar objek berbentuk garis, eh, sebagai contohnya itu jalan, sungai, eh, jal- dan jalur rel kereta. Yang ketiga itu ada digitasi poligon, yang dimana digitasi ini dapat digunakan untuk menggambar area atau wilayah yang memiliki batas. Contohnya itu batas desa atau kota, danau, area hutan dan lahan pertanian. Yang keempat itu ada digitasi peta tata guna lahan. Yang dimana digitasi ini eh, digunakan untuk dalam perencanaan tata kota untuk membantu pengembangan wilayah. Contohnya zonasi wilayah, rencana pembangunan jalan, penataan kawasan pemukiman. eh yang kelima, digitasi untuk perencanaan kota. Yang dimana digitasi ini digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana. Contohnya daerah rawan banjir, wilayah rawan longsor, dan zona gempa atau gunung berapi. Yang salah ding, salah salah. Bentar bentar bentar. Eh, yang kelima itu ada digitasi perencanaan kota. Yang dimana digitasi ini tata guna lahan. Abang ulang dari ini ya, dari digitasi peta tata guna lahan itu. Salah nyebut tadi contohnya. Tak, bukan apa yang edit. Ayo udah. Digitasi peta yang keempat itu ada digitasi peta tata guna lahan. Yang dimana digitasi ini digunakan untuk memetakan fungsi atau penggunaan lahan. Contohnya area pemukiman, sawah, perkebunan, dan kawasan industri. Yang keenam itu ada digitasi untuk perencanaan kota. Yang dimana digitasi ini digunakan dalam perencanaan tata kota untuk membantu pengembangan wilayah. Contohnya zonasi wilayah, rencana pembangunan jalan, dan penataan kawasan permukiman. Yang keenam itu ada digitasi bencana, yang dimana digitasi ini digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana. Contohnya daerah rawan banjir, wilayah rawan longsor, dan zona gempa atau gunung berapi. Yang ketujuh ada digitasi sebaran penyakit. Digitasi ini digunakan untuk memetakan penyebaran penyakit di suatu wilayah. Contohnya sebaran kasus DBD, penyebaran COVID-19, dan daerah yang digitasi ini yang Oi, kedelapan ini ada di kok mati Zoom Oh, ini? siapa lo? Sampai mana tadi? Mati zoomnya. digitasi penyebaran Bukan Zoomnya penyakit. mati, recordingnya mati. Iya, aku tadi tekik anjir, terkeluar aku. Pantas lah mati dah Sampai mana tadi? recordingnya. Sampai mana tadi? Tak sampai mana bang? Sampai digitasi penyebaran penyakit. Ulang aja lah dari situ nanti. Ya udah dari situ aja. Dari pokoknya dari aku keluar tadi kapan? Aku mati recording tadi kapan? Baru lagi tadi, waktu abang Udah lah, nyebut ulang dari digitasi situ aja sumber lah. daya alam. Ya udah, ulang aja dari Ya kita dah. sumber daya alam. Dah. Yang ketujuh ada udah kan?
Udah di record kah? Udah. Yang ketujuh ada digitasi peta sebaran penyakit. Digitasi ini digunakan untuk memetakan penyebaran penyakit di suatu wilayah. Contohnya, sebaran kasus DBD, penyebaran COVID-19, dan daerah yang tingkat malarianya tinggi. Yang ke-8 ada digitasi sumber daya alam. Yang dimana digitasi ini digunakan untuk memetakan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Contohnya lokasi tambang, area hutan, sumber air dan cadangan mineral. Yang ke-8 yang ke-9 itu ada digitasi atribut tanah yang dimana digitasi ini digunakan untuk mencatat informasi tambahan tentang tanah. Contohnya itu jenis tanah, tingkat kesuburan, kandungan mineral dan kelembapan tanah. Baik, sampai di situ saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Manala. Baiklah, next slide. Selanjutnya adalah kelebihan digitasi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, fleksibel dan mudah diri. Data hasil digitasi sangat mudah untuk diperbaiki atau diperbarui. Jika ada kesalahan, kita bisa langsung mengeditnya di layar komputer tanpa harus membuat ulang peta dari awal. Yang kedua, efisien dan hemat tempat. Data digital tidak memakan ruang fisik seperti lemari arsip peta. Ratusan peta bisa disimpan dalam satu hard drive kecil dan bisa diakses kapan saja. Tiga, memungkinkan analisis lebih lanjut. Inilah tujuan utama dari SIG itu sendiri. Data vektor hasil digitasi memungkinkan kita melakukan analisis spasial seperti mencari daerah terdampak banjir di sekitar sungai atau menghitung luas lahan pertanian. Yang keempat, akurat dan presisi. Dengan fitur zoom, kita bisa mendigitasi objek dengan sangat teliti, menangkap detail-detail kecil yang mungkin terlewat di peta atas. Next slide. Selanjutnya ada kekurangan dari digitasi. Nah, yang pertama itu ada biaya dan waktu yang tidak sedikit. Proses digitasi manual itu mahal dan lambat. Untuk memetakan satu wilayah kecamatan saja bisa memakan waktu berminggu-minggu jika dilakukan cepat. Yang kedua, butuh keahlian khusus. Hasil digitasi sangat bergantung pada ketelitian operator. Jika operator yang kurang terampil, hasilnya bisa berantakan. Istilahnya ada kesalahan manusia atau human error lah. Seperti garis yang tidak sambung atau poligon yang bolong. Yang ketiga ada resiko kesalahan geometri. Proses konversi dari analog ke digital rentan terhadap kesalahan. Misalnya peta kertas yang dimasukkan bisa saja melar atau bergeser saat di-scan sehingga koordinatnya tidak akurat lagi. Yang keempat, memerlukan perangkat khusus. Untuk menjalankan software SIG yang mumpuni, kita butuh komputer dengan spesifikasi tertentu. Ini tentu membutuhkan investasi berupa uang yang tidak sedikit. Next slide. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya Yuda. Baik, sudah sampai di penghujung materi, yaitu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan digitasi dalam sistem informasi geografis. Jadi digitasi itu dalam sistem informasi geografis itu merupakan proses penting untuk mengubah peta analog atau citra menjadi data digital yang dapat dianalisis oleh komputer. Melalui digitasi, berbagai objek geografis dapat dipresentasikan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Sehingga informasi spasial seperti lokasi fasilitas umum, jaringan jalan, batas wilayah, hingga pengguna lahan itu dapat dipetakan secara lebih sistematis. Proses ini itu banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, pemetaan bencana, analisis sebaran penyakit, serta pengelolaan sumber daya alam. Dengan bantuan perangkat lunak, sistem informasi geografis ini seperti ArcGIS dan QGIS, itu data hasil digitasi itu dapat diedit, dianalisis, dan digabungkan dengan data lainnya untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat dalam mengambil keputusan, meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti membutuhkan waktu, biaya, serta keahlian khusus, tapi digitasi ini tuh tetap menjadi salah satu tahapan utama dalam pengelolaan data spasial, karena mampu meningkatkan efisien ketelitian serta kemudahan dan pengelolaan data peta digital. Mungkin situ saja kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Yuda. Next slide. Oh,
Dah ada next slide dah. Ulang lagi, ulang lagi, ulang. Ulang lagi, ulang. Bang lah. Slide sebelumnya, slide sebelumnya. Udah. Slide sebelumnya. Dah. Mute, mute, mute. Yang di slide mana nih? Yang Iya, thank iya, you ini, atau ini. dari kesimpulan? Ini nih, dari sini, dari sini. Dah. Mute. Baiklah, terima kasih pada teman saya Yuda. Selanjutnya next slide. Nah, sudah selesailah presentasi kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, saya.